Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan Wong Anime di seri-seri negara di Tensuraverse. Pada kesempatan kali ini, Wong Anime akan membahas mengenai salah satu negara yang ada di sebelah selatan Jura Tempest, yaitu wilayah kekuasaan dari Raja Iblis Milim Nafa. Kalian siap? Silahkan tonton videonya. Sebelum kejadian terbunuhnya Clayman yang membuat jumlah Raja Iblis yang diakui dari asalnya 10 menjadi 8 orang, Milim telah memiliki wilayahnya tersendiri. Wilayah ini memiliki ibu kota yang dinamakan Ibu Kota Naga yang Terlupakan atau Ibu Kota Naga yang Hilang. Wilayah ini secara geografis terletak di sebelah selatan negara boneka G-Staff yang merupakan wilayah Raja Iblis Clayman. Di barat laut, negara ini berbatasan langsung dengan hutan besar Jura yang sekarang menjadi negara Tempest. Dan di barat daya, negara ini berbatasan dengan negara binatang Eurazania, wilayah kekuasaan Raja Iblis Carrion. Pada dasarnya, Milim bukanlah pemimpin negara di wilayah tersebut, tapi dewa yang disembah. Karena itulah dia bisa berbuat apapun sesukanya. Dia seringkali meninggalkan wilayah kekuasaannya tersebut untuk bertemu dengan Raja Iblis lain atau untuk bersenang-senang. Namun sesekali dia datang untuk melihat para penduduk di wilayahnya tersebut. Para penduduknya berjumlah tidak terlalu banyak di wilayah yang sangat luas. Jumlah penduduknya kurang lebih sekitar 100.000 orang dan biasa disebut dengan Dragon Faithful atau para penyembah naga. Sekte yang menyembah Milim satu-satunya Dragonoid sebagai dewa mereka. Dari luar mereka kelihatan seperti manusia lemah yang demi bertahan hidup meminta perlindungan kepada Milim sang penghancur sebagai upaya untuk melindungi diri mereka. Namun yang terjadi bukanlah seperti itu. Para penyembah naga tersebut bukanlah manusia, namun adalah Dragonoid yang telah dinamai. Sama seperti pada kasus Sokka dan para anak buah Zoe lainnya. Walaupun pada dasarnya para Dragonoid ini adalah Dragonoid yang kawin dengan manusia sehingga memiliki bentuk humanoid. Walaupun begitu, mereka tidak memiliki kemampuan untuk berubah menjadi naga seperti apa yang bisa dilakukan oleh Gabil dan para anak buahnya. Walaupun jumlah mereka sedikit, mereka pada dasarnya adalah petarung yang tangguh. Mereka memiliki jumlah hanya 100.000 monster, namun karena mereka semua dinamai, rata-rata dari mereka sangat kuat. Umumnya ketika para Dragonoid ini memasuki kedewasaan, maka mereka akan menjadi tingkat bencana C. Para pendeta biasanya memiliki sesi doa harian bersama Milim yang pada dasarnya merupakan latihan pertarungan dengan Milim sendiri. Beberapa pendeta bahkan menjadi begitu kuat sehingga Milim sendiri lumayan kesusahan bertarung dengan mereka. Sama seperti kebanyakan negara bawahan Raja Iblis lainnya, para Dragon Faithful ini juga tidak memiliki bentuk pemerintahan yang formal. Pemerintahannya dikuasai oleh para Dragonoid yang dikenal sebagai pendeta tertinggi. Negara ini memiliki sifat meritokrasi. Jasa dan kekayaan mereka dinilai dari jumlah hasil bumi dan pertanian yang disetorkan kepada para pendeta tertinggi tersebut. Petani dengan kualitas hasil bumi yang tinggi, kuantitas yang banyak, dan hasil yang beragam biasanya yang paling kaya di antara mereka. Midray, salah satu pendeta tertinggi, kemudian mendistribusikan kekayaan tersebut kepada mereka yang pantas. Lalu kenapa Midray bisa berlaku adil pada pembagian tersebut? Jawabannya mudah sekali. Mengingat Midray bukan satu-satunya pendeta tertinggi, pendeta lain bisa menurunkannya apabila dia berlaku tidak adil. Hal ini membuat Midray mampu berlaku adil dan tidak bertingkah laku seperti layaknya diktator. Dan ini membuat Ibu Kota Naga yang Hilang memiliki kerja organisasi yang efektif. Sebagai bentuk persembahan kepada dewa mereka Milim, para Dragon Faithful ini akan memberikan kepada Milim sayur-sayuran segar sebagai sesajen, persembahan atau pengorbanan. Mereka percaya kalau bentuk makanan yang paling baik adalah makanan yang tumbuh dari bumi dalam keadaan segar sehingga persembahan mereka untuk Milim tidak dimasak sama sekali. Milim sebenarnya kurang senang dengan persembahan mereka ini, namun Milim tidak sampai hati untuk tidak memakan persembahan mereka yang mereka tanam dengan susah payah. Akhirnya, untuk memuaskan dahaga akan makanan-makanan yang enak dan benar-benar dimasak, Milim pun bolak-balik ke Tempest yang makanannya dimasak. Bahkan ketika Rimuru merencanakan untuk merekonstruksi makanan-makanan Jepang yang manis supaya bisa diproduksi di Tempest, Milim bersama dengan Shuna dan Shion dengan penuh semangat berusaha merekonstruksi kembali makanan tersebut. Walaupun Wong Anime sendiri agak sangsi dengan keberadaan Shion di dapur. Pasca terbunuhnya Clayman oleh Rimuru di jamuan Walpurgis,
Raja Iblis Frey dan Raja Iblis Carrion kemudian mendeklarasikan dirinya mengundurkan diri dari jabatan 10 Raja Iblis dan membuat jumlah Raja Iblis yang asalnya 10 menjadi 8 Raja Iblis yang lalu dinamakan Oktagram. Mereka pun kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai bawahan Raja Iblis Milim. Maka dengan ini secara de facto wilayah Raja Iblis Frey yaitu kerajaan Harfi Fulbrosia dan negara binatang Yurazania, wilayah kekuasaan Raja Iblis Carrion, diakui oleh para Raja Iblis lainnya sebagai wilayah kekuasaan dari Milim. Sedangkan wilayah Raja Iblis Clayman yaitu negara boneka Jistav yang mengalami kekosongan kekuasaan diawasi oleh 3 Raja Iblis langsung yaitu Rimuru, Milim, dan Ramiris. Namun setelah peristiwa penyerangan Maria Bel Rosso kepada rombongan Milim, Rimuru, dan Yuki di kota tersembunyi Jistav, maka wilayah ini pun secara resmi masuk ke dalam kekuasaan Raja Iblis Milim. Dengan ini, Milim sang penghancur memiliki wilayah paling luas di antara semua negara yang ada. Wilayahnya jauh lebih luas dari negara Federasi Jura Tempest dan jauh lebih besar dari Kekaisaran Timur, walaupun wilayahnya tidak sepadat Kekaisaran Timur. Dengan wilayah yang sangat luas, maka Milim pun memiliki tanggung jawab dan wewenang yang sangat besar sebagai pemimpin. Akibatnya, Frey pun mulai secara disiplin melatih Milim dalam ilmu pemerintahan dan administrasi negara. Sesekali karena mumetnya masalah pemerintahan dan administrasi negara ini, Milim sesekali datang ke Tempest untuk bersenang-senang. Namun biasanya Frey akan menjemput Milim beberapa hari kemudian dan menemukan kalau Milim, Veldora, Rimuru, dan Ramiris bermain di dungeon menggagalkan para petualang dengan menggunakan avatar monster mereka masing-masing. Baiklah semua, itulah video essay tentang wilayah kekuasaan Raja Iblis Milim. Sejauh ini wilayah Milim tidak memiliki nama resmi sehingga Wong Anime agak bingung mau menyebut wilayahnya apa. Jadi Wong Anime akan terus menyebut wilayah kekuasaan Milim ini sebagai wilayah kekuasaan Milim hingga nama resminya keluar nanti. Bagaimana dengan videonya? Kalian terhibur? Atau mungkin pengetahuan kalian akan Tensura ini bertambah? Jangan lupa untuk like dan share video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe di channel ini kalau kalian belum subscribe. Seri negara-negara di Tensuraverse akan terus berlanjut hingga kita membahas semua negara, jadi tidak usah khawatir. Negara-negara di Tensuraverse yang kalian ingin supaya Wong Anime bahas pasti akan kebagian seluruhnya. Dan dengan ini Wong Anime mengakhiri video ini. Assalamualaikum, hasta la vista, dan we'll meet again soon. Bye-bye.